بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatun fi din, azzani wa azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan, sehingga dengan adanya hujan yang mengguyur di sekitar kita, ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita aplikasikan dengan adanya ta'abbud, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, karena tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Dan bahkan orang yang mendapatkan nikmat tidak bisa menggunakan kenikmatannya dalam rangka talabul ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas, ni'matun shihah wal farah." Ada dua nikmat yang mana manusia itu lalai dengan nikmat tersebut. Yang pertama yaitu nikmat sehat, dan yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat kesehatan, akan tetapi tidak memiliki kesempatan, sehingga tidak bisa menghadiri suatu majelis ilmu. Dan betapa banyak orang yang mendapatkan sebuah kenikmatan yang berupa kesempatan, akan tetapi karena diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya suatu penyakit atau lain sebagainya, sehingga tidak bisa menghadiri suatu majelis ilmu. Oleh karena itu, ikhwatun fi din, azzani wa azzakumullahu jami'an, kita harus selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa mendapatkan nikmat syukur tadi, bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mengkaji bersama dengan suatu tema, yaitu menjalin keluarga bahagia Islami. Ini adalah suatu permasalahan yang harus dikaji bagi setiap muslim, baik yang sebelum menikah ataupun yang sudah menikah. Kenapa? Karena ini adalah suatu sebagian daripada agama, yaitu nisfuddin, separuh daripada agama. Oleh karena itu semuanya sudah diatur di dalam ajaran Islam.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." An-nikahu sunnati. Jadi nikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang benci dengan satu sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah menikah ini, untuk menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, perlu adanya bekal yang cukup. Karena banyak kita dapati di masyarakat sebelum menikah mungkin sudah mengumpulkan beberapa rujukan, buku referensi untuk mendapatkan, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Jadi sebelum menikah biasanya 1 tahun sebelum menikah itu sudah sibuk kesana kemari untuk mencari buku panduan tersebut. Bahkan kalau tidak tahu ilmu daripada menikah itu, akhirnya dia apa? Mencari idola. Mungkin yang sering kita dapatkan, karena ini adalah di dunia, yaitu tidak lepas daripada dunia media massa. Jadi sering setiap hari diputar, baik di TV atau di dunia maya, yaitu ingin mendapatkan kehidupan seperti yang sudah dialami oleh idolanya. Dan ini artinya masyarakat kita itu memang benar-benar membutuhkan bimbingan dari kita semua. Kenapa? Karena mereka menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Akan tetapi karena tidak tahu kemana harus merujuk, kemana harus mencari buku tersebut, maka dia mencari idola sebagai panutan hidupnya. Kalau kita melihat di dunia artis itu sendiri, yaitu menikah, mungkin ada yang sudah berpacaran sampai 5-10 tahun. Menikahnya cuma berapa bulan? 3 bulan. Atau setengah bulan, dan lain sebagainya. Tetapi hal seperti ini dijadikan sebagai idola bagi masyarakat kita, terutama bagi kaum hawa. Oleh karena itu, ajaran Islam ini sudah mengajarkan kepada kita dari permasalahan yang sangat sepele di mata manusia, sampai masalah itu adalah besar dalam suatu tata kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai bernegara, itu pun sudah diatur oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, nikah adalah sebagai kelangsungan hidup manusia dan juga untuk menjaga kehormatan manusia. Coba kita bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan dengan adanya menikah, betapa banyak manusia di dunia ini mereka akan jatuh terjerumus di dalam perbuatan bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain, sebelum menciptakan manusia itu sudah dibentuk syariat, yang mana syariat kemudian diwahyukan kepada Rasulnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin adanya sebuah pernikahan dalam rangka untuk melangsungkan kehidupan ataupun untuk menjaga kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu suratnya, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahamu yang perempuan. Jika mereka itu dalam keadaan miskin, Allah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Sekali lagi, menikah adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah tersebut pasti akan mendapatkan maslahat
manfaat bagi manusia itu sendiri. Dan di sini yaitu yang akan menikahkan adalah wali. Bukan yaitu mencari jodoh sendiri kemudian nikah tanpa adanya wali. Ini juga tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Muttafaqun 'alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia kawinkan. Karena itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan hawa nafsunya." Jadi sekali lagi, nikah adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang mana kalau kita melihat sebuah perintah, itu menunjukkan suatu kewajiban. Di dalam usul fiqh disebutkan, al-amru yufidu lil wujub, ataupun al-aslu fil amri lil wujub. Jadi sebuah perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Ketika kita membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan suatu perintah, maka itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana kalau kita melihat membaca dalam kitab Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berarti ini menunjukkan sebuah kewajiban. Sekali lagi, setiap perintah itu adalah menunjukkan kewajiban dan ada konsekuensinya. Ketika kewajiban ataupun perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka Allah akan memberikan ancaman baginya. Dan barang siapa yang menjalankan perintah tersebut, maka Allah akan memberikan kepadanya sebuah pahala yang sangat banyak. Ikhwatun fiddin, a'izzani wa a'izzakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kriteria kepada kita semua. Wanita siapa saja yang harus kita nikahi? Karena banyak sekali kaula muda yang mana mereka itu menginginkan pendamping hidup. Akhirnya dia itu browsing melalui media massa, jejaring sosial, dengan mengetahui foto profilnya ataupun statusnya. Akhirnya dia bisa ta'aruf, kenalan dengan media massa seperti ini. Meskipun dia itu telah menikah dengan sah, tetapi kalau dengan cara tersebut yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, maka ini juga menyimpang dari syariat Islam. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Maka dia harus benar-benar untuk mendapatkan proses pernikahan itu juga harus dengan jalan yang benar. Yang mana yang sudah ditentukan, yang sudah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidak mudah bagi seorang kaula muda untuk mendapatkan pendampingnya, yaitu pasangan hidupnya, sebelum dia itu harus menjadi soleh terlebih dahulu. Yaitu kuncinya satu, yaitu kalau kita ingin mendapatkan istri yang solehah, maka kita pun harus menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Karena ini sudah menjadi suatu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithatu lil khabithin. Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi orang-orang wanita-wanita yang buruk itu bagi laki-laki yang buruk. Dan wanita-wanita yang baik itu bagi laki-laki yang baik. Jadi kembalinya kepada kita semua. Harus introspeksi, muhasabah pada diri kita semua.
kita menginginkan wanita yang solehah, maka kita pun harus menjadi lelaki yang soleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, sebagaimana yang diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidatid din taribat yadak, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu karena hartanya. Yang kedua karena keturunannya. Dan yang ketiga karena kecantikannya. Dan yang terakhir karena agamanya. Jadi pasti orang menikah itu ingin mendapatkan wanita tersebut, itu tidak lepas daripada 4 kriteria, 4 ciri-ciri wanita tersebut. Dia ingin menikah wanita tersebut. Ketika ditanya, kenapa engkau akan menikah wanita tersebut, si fulanah? Karena dia itu cantik. Kemudian bertanya lagi, kenapa engkau menikahi si fulanah? Karena dia itu apa? Keturunan dari darah biru dan lain sebagainya. Kemudian ketika ditanya lagi, kenapa engkau menikahi dengannya? Yaitu karena hartanya. Karena dia itu sangat dari keluarga yang kaya raya. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita semua untuk mencari wanita yang akan dinikahi, yaitu karena agamanya. Yang namanya kecantikan itu relatif. Relatif ya. Namanya kecantikan itu relatif. Mungkin si A mengatakan wanita tersebut cantik, tapi belum tentu cantik bagi si B. Jadi cantik itu adalah relatif. Begitu juga harta. Wanita yang kaya raya itu juga bukan menjadi suatu barometer, menjadi standar nanti kalau menikah dengan wanita yang kaya pasti akan hidupnya bahagia. Iya, kalau wanita pada zaman Nabi SAW, seperti kisahnya beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Akan tetapi wanita zaman sekarang itu sangat berbeda jauh sekali dengan wanita-wanita terlebih dahulu. Jadi wanita pada zaman sekarang itu juga menginginkan yang selevel dengan kedudukannya. Tidak mungkin wanita yang biasa memiliki profesi yang bagus dan memiliki karakter yang bagus. Dia akan mencari lelaki yang biasa-biasa saja juga, ini tidak mungkin. Jadi wanita sendiri juga punya pilihan. Dia ingin mendapatkan pasangan hidupnya juga di atasnya. Kenapa? Karena kalau di bawahnya dia mungkin merasa gengsi dan lain sebagainya. Kalau kita meniatkan wanita tersebut yang kaya raya supaya untuk bisa menopang dakwah kita, itu pun juga bukan suatu jaminan. Banyak sekali kisah-kisah orang yang menginginkan wanita yang saudagar, yang kaya raya, niatnya untuk dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di tengah perjalanan dia tidak bisa untuk mengendalikan, tidak bisa mengatur, dan tidak bisa mendidik wanita tersebut. Akhirnya dia pun juga terjerumus ataupun bisa mengikuti kebiasaan wanita tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW berpesan kepada kita, yaitu yang belum menikah, untuk mencari wanita yang bagus agamanya. Bukan karena kecantikan, bukan karena kekayaan, ataupun bukan karena keturunan. Akhwatun fiddin, azzani wa azzakumullahu jami'an. Banyak sekali orang yang hidup pada zaman sekarang ini menikah, ingin mengikuti gaya hidup rumah tangga yang dijadikan idola baginya, sehingga banyak mengoleksi novel
ataupun mengolesi cerita perjalanan yang dia idolakan untuk dia itu ciptakan di dalam kehidupannya. Ini sangat berat sekali, yang hanya sedikit sekali orang yang bisa mengikuti kebiasaan yang dia idolakan. Karena kalau kita melihat di dunia artis itu sendiri, karena banyak sekali wanita pada zaman sekarang itu mengidolakannya, yaitu mengidolakan para artis, bukan mengidolakan para sahabiah ataupun orang-orang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bisa terjerumus di dalam kemaksiatan. Dia mengikuti perjalanan hidupnya sesuai dengan yang apa dia lihat, apa yang dia tonton di televisi, di jejaring sosial ataupun di media massa. Jadi itu adalah sebagai pendidikannya. Jadi pendidikan yang bukan bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, akan tetapi pendidikannya adalah bersumber dari sang idola tersebut. Dan ini sangat menyayangkan sekali ketika orang yang ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, yang harmonis, tetapi tidak tahu jalannya, akhirnya dia bisa mengikuti apa yang dia idolakan, apa yang dia idam-idamkan untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis serta yang bahagia. Kalau kita melihat pada awal pernikahan, jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk mengingat kembali awal pernikahan kita semua, tentunya yang namanya pasangan suami istri itu selalu menjaga kemesraan dan keharmonisan. Jadi panggilan yang biasa kita dengar seperti sayang dan cinta yang dituturkan antara suami istri setelah menikah itu sering kita jumpai. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya suatu problematika dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berkeluarga, yang mana yang tadinya itu memanggil suaminya dengan kasih sayang dan lain sebagainya, kemudian sang suami tidak menjawab apa yang diuturkan dari sang istri, akan tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh sang istri, akhirnya pun bisa menimbulkan suatu problem dalam masalah keluarga. Jadi dalam masalah keluarga juga sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sebagian istri yang mengadu, kenapa setelah menikah dengan berjalannya waktu bukannya mesra, bukannya harmonis yang dia dapatkan, akan tetapi malah setiap hari itu yang dialami hanya permasalahan, cekcok sana kemari, perdebatan dan lain sebagainya. Karena tidak bisa mengatasi suatu permasalahan di dalam keluarga, akhirnya dia menginginkan perceraian atau menginginkan tolak dan lain sebagainya, karena tidak kuat untuk menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah menikah itu pun kan juga tidak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya seorang suami itu bisa menjaga keharmonisan, menjaga kemesraan dan kasih sayang di dalam keluarga. Karena itu bisa menimbulkan, bisa menjadikan keluarga yang bahagia dan islami. Sebagaimana tema yang kita kaji pada sore hari ini, yaitu menjalin keluarga yang bahagia dan harmonis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," dan pergaulilah dengan mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang baik. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang suami, kepada bapak-bapak sekalian yang masih memiliki pasangan hidup, harus berbuat baik kepada istri. Allah juga berfirman di dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 228,
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi sang suami untuk selalu berbuat baik kepada istrinya. Dan tidak boleh dia itu mencaci maki, bahkan sampai main tangan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk selalu berbuat baik kepada istrinya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai di dalam surat An-Nisa ayat 19 di atas, berkatalah yang baik kepada istri kalian, berbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri. Berbuat baiklah sebagaimana engkau suka jika istri kalian bertingkah laku demikian. Ini dalam tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quranul Azim. Jadi kata beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita harus selalu berbuat baik kepada istri dan harus membantu apa yang dia kerjakan setiap hari. Meskipun sebagai seorang ibu rumah tangga, dia itu sebenarnya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah cuti, tidak pernah libur. Karena ketika seorang ibu rumah tangga itu berhenti, libur, cuti, dan lain sebagainya, pasti rumah tangganya akan berantakan. Pakaiannya menumpuk, kemudian cuciannya juga menumpuk, dan rumahnya tidak terawat. Mungkin itu kita lihat, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sepele. Tetapi bagi seorang ibu rumah tangga itu adalah sangat besar sekali. Karena dengan adanya kebersihan, ketertiban di dalam rumah itu bisa menjadikan suasana yang harmonis. Coba kita bayangkan, misalnya kita pulang dari kerja, kemudian istri enak-enakan ngobrol, ngerumpi dengan tetangganya, padahal pakaiannya masih menumpuk, cucian piringnya juga masih menumpuk, anaknya juga tidak terurus. Kira-kira bagaimana sikap kita? Apakah kita akan membiarkan istri begitu saja? Ataukah kita akan menyayangi istri kita? Ataupun kita akan membentak, akan marah, dan lain sebagainya? Tentunya bagi seorang suami yang normal, yang baru kerja ataupun selepas pulang dari pekerjaannya, pasti akan meninggikan suara, ataupun tensinya itu akan tinggi. Ini adalah sebagai manusiawi. Oleh karena itu, nasihat juga kepada ibu rumah tangga untuk selalu bisa menjaga rumahnya dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang bagus, keadaan yang bersih. Itu bisa menciptakan suasana yang harmonis. Sebagaimana Nabi SAW juga mengkhabarkan kepada kita semua, ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'id dunya az-zawjah as-salihah aw armatu salihah. Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salihah. Bagaimanakah istri yang salihah itu? Ketika kita melihat wajahnya, dia menampakkan wajahnya kepada kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang senyum, sehingga bisa menenteramkan hati kita semua.
Bukan malah ketika kita pulang dari pekerjaan, tiba-tiba malah meminta oleh-olehnya ataupun menanyakan hari ini sudah dapat apa atau berapa nominalnya dan lain sebagainya. Ini akan menciptakan suasana yang tidak enak. Jadi suasana keluarga yang kurang harmonis. Jadi antara pasangan suami istri juga harus bisa mengkondisikan, harus bisa saling memahami. Ketika sang suami pulang dari kantor ataupun dari pekerjaan yang lainnya, maka seorang istri pun harus bisa melayani sang suami tersebut. Misalnya ketika seorang suami pulang dan masuk rumah, sebelum dia masuk rumah masih di depan pintu, maka seorang istri harus membawakan segelas air. Dan ini meskipun sifatnya itu sepele, tetapi itu bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kiat-kiat kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dan islami. Karena ini adalah dambaan bagi kita semua yang sudah menikah ataupun yang akan segera menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita semua, yaitu kiat-kiat menjalin keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dan islami. Bukankah waktu kita menikah dulu, kita sering mengucapkan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga warahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan saling pengertian, dan keluarga yang dengan ketentraman dan kenyamanan. Akan tetapi itu adalah hanya sebatas doa. Tidak pernah kita berusaha ataupun kita berupaya untuk menciptakan keluarga yang harmonis tersebut. Jadi perlu kepada ikhwatun fitin azzani wa azzakumullahu jami'an, kiat-kiat menjalin keluarga harmonis, bahagia dan islami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan keluarga kita, keluarga bahagia seperti keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu mengajak istri untuk beribadah bersama. Jadi nanti setelah pulang dari kajian di sini dibiasakan mengajak kepada istri dengan panggilan yang mesra, dengan panggilan yang enak didengar. Wahai istriku, wahai sayangku dan cintaku, marilah kita beribadah bersama. Jadi ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan seperti ini mungkin masih asing bagi kita semua. Akan tetapi kalau kita tuturkan kepada istri kita, jadi istri itu akan berbunga-bunga. Ketika sebelum kita menyuruh kepada istri, pasti istri itu akan siap melayani dan siap memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Akan tetapi kalau bagi seorang suami sangat pelit sekali untuk menuturkan kata-kata sayang, cinta dan lain sebagainya, ini sang istri juga tidak bisa membalas yang lebih baik daripada itu. Jadi kuncinya yaitu yang bisa mengendalikan keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis adalah sang suami tadi. Seorang nahkoda yang bisa membawa keluarga itu harmonis. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin mendapatkan keluarga yang harmonis tadi, maka beliau mengajak istrinya untuk sholat bersama, yaitu sholat sunnah. Jadi diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan, beliau senantiasa menganjurkan istri-istri beliau untuk giat beribadah serta membantu mereka dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana Nabi SAW ketika beliau dalam kondisi pada bulan Ramadan, beliau selalu membangunkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Dan beliau juga selalu menjaga sholat sunnah bersama istri-istrinya. Jadi ini adalah bimbingan dari Allah dan Rasulnya kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmonis. Bahkan di dalam hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada an yutira an yaqidhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam sementara aku tidur melintang di hadapan beliau. Beliau akan membangunkanku bila hendak mengerjakan salat witir. Muttafaqun alaih. Jadi nanti oleh-oleh setelah pulang dari majelis taklim ini, nanti malam untuk mengerjakan salat sunnah ataupun qiyamul lail. Setelah kita menyelesaikan qiyamul lail, kemudian kita bangunkan istri kita untuk mengikuti salat. Dan ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau qiyamul lail dan ingin melaksanakan salat witir, maka beliau membangunkan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau sangat menghimbau kepada umatnya untuk mengerjakan salat malam dan menganjurkan kepada suami untuk membantu istrinya, yaitu untuk melaksanakan salat malam. Jadi yang pertama, kiat-kiat dalam menjalin keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia, supaya kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan doa yang kita ucapkan pada waktu kita menikah dahulu, yaitu untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah tadi. Jadi itu bukan sebatas doa, tetapi harus ada upaya. Kalau hanya sebatas doa, tidak ada usaha, tidak ada upaya, maka tidak bisa akan tercipta keluarga yang harmonis tersebut. Kemudian, kiat-kiat menjalin keluarga yang harmonis dan bahagia Islami yang kedua yaitu perhatian penuh dengan istri. Oleh karena itu, seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin, sehingga bisa menjadi istri yang ideal. Istri yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi kita harus selalu perhatian kepada istri-istri kita semua. Kenapa? Kalau kita perhatian dengan istri, maka istri pun akan perhatian kepada kita. Jadi semuanya itu adalah ucapan, perbuatan kita itu akan diikuti oleh istri kita semua. Kalau kita berbuat baik kepadanya, maka dia akan membalas kebaikan kepada kita. Ikhwatun fiddin, azzani wa azzakumullahu jami'an. Suasana yang harmonis sangat ditentukan dengan kerjasama yang bagus antara suami istri dalam menciptakan suasana yang kondusif, yang hangat dan penuh dengan harmonis dan tidak membosankan di dalam rumah. Maka Nabi SAW memanggil istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dengan panggilan kasih sayang dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi bahagia. Jadi kita dianjurkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan-panggilan yang mesra, panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aish, hada Jibril, yukrinuka bisalam. Wahai Aish, panggilan kesayangannya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki panggilan khusus bagi istrinya. Ketika memanggil istrinya Aisyah, maka beliau tidak memanggil dengan nama beliau, yaitu ya Aisyah, seperti itu. Akan tetapi beliau memanggil dengan bahasa yang kasih sayang, bahasa yang mesra, yaitu ya Aish, wahai Aish. Maka kita harus punya panggilan kepada istri kita semua dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Bukan dengan panggilan-panggilan ketika panggilan tersebut tidak enak didengar, ataupun hati istri tidak merasa nyaman dengan panggilan tersebut. Misalnya kalau di Jawa, di sekitar kita, panggilannya yang sering didengar yaitu bapak ataupun ibu, bapak atau ibu . Jadi ini adalah panggilan-panggilan yang biasa. Seharusnya antum sekalian harus punya panggilan khusus spesial buat istri. Jadi harus punya panggilan khusus. Mungkin dengan bahasa Arab, ya habibati, misalnya seperti wahai kekasihku. Jadi itu ya, panggilan-panggilan kepada istri itu sangat mengesankan sekali. Kalau tidak percaya, nanti selepas pulang dari sini langsung panggil istri dengan panggilan yang belum pernah dipanggil semenjak menikah sampai sekarang. Buktikan nanti. Jadi sebagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menuturkan kepadanya. Jadi suatu ketika aku minum. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika minum, beliau sedang dalam keadaan haid. Lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah SAW. Beliau meminum dari mulut gelas tempat aku minum tadi. Dalam kesempatan lain, aku memakan sepotong daging. Lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya di tempat aku memakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini sudah diajarkan, sudah dilakukan oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada umatnya. Jadi jangan merasa risih, merasa tidak enak. Mentang-mentang istri lagi haid kemudian ditinggal begitu saja. Jadi ada yang sampai pisah ranjang selama waktu haid. Itu memang ada sampai seperti itu. Jadi sering kita mendapatkan ada yang mengadu, kenapa seorang suami kok ketika saya dalam keadaan posisi haid, suami langsung akan pisah ranjang. Nanti kalau sudah masa suci satu ranjang lagi. Ya, itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW tidak merasa risih, tidak merasa jijik ketika istrinya juga sedang haid. Sebagaimana tadi kisah daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau minum dalam keadaan haid, maka beliau pun meminum dari segelas air tadi di tempat Aisyah minum tadi. Ketika beliau makan sepotong daging juga, Nabi pun memakan dari tempat Aisyah radhiyallahu anha tadi memakan dari daging tadi. Jadi bukannya malah memutar. Jadi misalnya tadi yang tempatnya makan daging tadi kemudian diputar yang belum pernah dimakan, seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi untuk menjaga perasaan istri, maka kita harus pandai-pandai menjaga perasaan istri. Jadi meskipun itu perbuatan yang sepele tetapi sangat mengesankan sekali bagi seorang istri. Kemudian poin yang ketiga dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, bahagia dan islami,
yaitu dibiasakan dengan makan sepiring berdua. Jadi makan sepiring berdua itu bukan waktu pernikahan saja. Kita ingat dahulu waktu kita menikah, yaitu disediakan sepiring ataupun semangkok bubur ataupun nasi, kemudian kita diperintahkan untuk saling menyuapin. Istri menyuapin suami dan suami menyuapin istri. Akan tetapi ini hanya sebatas seremonial, sebatas upacara pernikahan. Justru pada waktu kehidupan sehari-hari tidak dilakukan atau tidak pernah diciptakan dengan keadaan seperti ini. Jadi harus dibiasakan. Jadi selain daripada merasakan keharmonisan, juga bisa hemat piringnya, Mas. Jadi cuciannya tidak menumpuk banyak kesana kemari dan cukup dengan satu piring, yaitu satu lauk, dan itu bisa menciptakan keluarga yang harmonis dan Islami. Jadi begitulah kemesraan dapat tercipta, yaitu menciptakan rasa saling memiliki. Karena yang namanya keluarga itu adalah senasib dan sepenanggung jawab. Harus dilakukan dengan bersama-sama, yaitu sepiring berdua, segelas berdua, makan berjamaah, serta beberapa hal yang lainnya yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam segala aktivitasnya beliau selalu melibatkan istrinya dalam suatu pekerjaan ataupun aktivitas yang lainnya. Bukan berarti ini adalah pekerjaan kita, istri tidak boleh ikut-ikutan dalam pekerjaan ini. Misalnya karena istri tidak tahu pekerjaan yang kita kerjakan, khawatir nanti akan rusak ataupun akan kacau, kemudian kita mengusir istri kita. Itu adalah bisa menyakitkan perasaan hati istri dan bisa mengakibatkan suasana keluarga yang tidak harmonis. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Jadi hadis ini juga muttafaqun alaih. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dan ini juga mungkin jarang kita lakukan. Ini yang sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada umatnya. Aku biasa mandi berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Jadi disunahkan di dalam rumah itu disediakan tempat untuk bisa mandi suami istri, pasutri, yaitu pasangan suami istri. Ini sudah dilakukan oleh Nabi dan diajarkan kepada kita semua. Jangan sampai kita mungkin tidak suka atau malu dengan istri, atau mungkin waktunya berbeda. Jadi kan kebiasaan ibu-ibu rumah tangga itu mandinya kan lama, sedangkan bapak-bapak itu kan mandinya super cepat, ekspres. Jadi yang penting sudah mandi selesai. Akan tetapi yang namanya wanita juga membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi jangan misalnya tidak setiap hari kita melakukan seperti itu. Jadi ada kalanya, ada momen-momen tersebut untuk dilakukan, yaitu mandi bersama, yaitu mandi bersama suami istri, yaitu dalam satu bejana. Jadi mulai besok bisa dipraktekkan, ya. Panjenengan, antum sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu bisa mempraktekkan. Yang belum pernah mandi bersama, mungkin waktu awal-awal menikah itu sudah lumrah, tetapi harus bisa menjaga. Sebagaimana tadi Nabi SAW, beliau tidak mengkhususkan waktu menikah saja atau pasca menikah, tetapi beliau istimrar, terus-menerus melakukan seperti ini. Kemudian kiat-kiat yang bisa menjadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang harmonis,
Yang keempat yaitu bisa memanfaatkan waktu setiap saat. Jadi ketika kita memiliki kesempatan waktu, misalnya kita sedang libur, sedang cuti dari suatu pekerjaan, maka kita harus bisa meluangkan waktu bersama istri. Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan, kecuali beliau manfaatkan waktu, membahagiakan dan menyenangkan istrinya. Sebagaimana kisah daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan pada suatu ketika, aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah, sekarang kita berlomba lari. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba lari. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekahalanku yang lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi sampai membuat musabaqah, lomba keluarga. Ini pun juga dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi misalnya, supaya kita lombanya itu bisa memberikan yang manfaat. Misalnya lomba mencuci ataupun lomba menjahit. Itu bisa nanti dijadikan lomba dengan istri. Misalnya dalam satu hari itu bisa menjahit 1 sampai 2 baju. Nah, itu mungkin bisa jadikan lomba. Dan nanti kalau misalnya istri itu menang, maka mendapatkan hadiah yang menarik. Ini yang dilakukan Nabi SAW dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi jangan bosan-bosan kita untuk selalu menggauli istri dalam keadaan yang baik tersebut. Jadi sampai permainan seperti ini, padahal kalau kita melihat usia Nabi dengan Aisyah itu sangat jauh sekali. Kan tetapi beliau mengajak istrinya untuk selalu bermain. Untuk selalu lomba lari dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga penampilan. Nah, ini yang mungkin sering dilalaikan bagi pasutri, yaitu pasangan suami istri. Di antara faktor pendukung terciptanya suasana harmonis adalah selalu menjaga penampilan. Jadi penampilan kita harus selalu dijaga. Misalnya kita selepas pulang dari pasar, dari kantor, ataupun dari sekolah, kita harus bisa menjaga mulut kita. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan mulut yang tidak sedap, kemudian ingin mencium istrinya. Nah, itu nanti bisa pingsan ya. Jadi bisa menolak. Menolaknya bukan karena tidak mau dicium, tapi karena bau pete misalnya atau bau jengkol. Ya, ini Rasulullah SAW sangat menjaga seperti ini. Jadi ketika beliau pulang safar dan ingin masuk ke rumah, beliau selalu menyediakan siwak di dalam sakunya. Jadi sebelum masuk rumah beliau selalu menggosok giginya dengan siwak tersebut. Atau beliau membiasakan dengan memakai parfum. Sehingga ketika memeluk istri tadi, maka istri pun dalam keadaan nyaman dan senang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW selain daripada membiasakan menggosok giginya dengan siwak selepas bangun tidur, dan ini juga beliau selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai pakaian kita ataupun pakaian seorang ibu rumah tangga, seorang istri tidak menjaga penampilan. Yang sering kita dapatkan di masyarakat itu kebalikan. Biasanya kalau mau sowan
mau menghadiri suatu undangan itu pakaiannya Masya Allah. Semua pakaian yang dianggap paling baik, paling bagus itu dipakai. Bahkan sampai memakai kosmetik yang sangat tebal. Jadi mukanya didempol dan dikasih lipstick dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di dalam rumah tidak pernah menampakkan, tidak pernah membiasakan perbuatan ataupun perilaku seperti ini kepada suami. Jadi karena sudah biasa di rumah, kadang bau hangus ataupun bau sangit dan lain sebagainya. Kemudian ketika sang suami itu pulang ke rumah, maka tidak mungkin akan mencium istrinya. Kenapa? Karena dari bau badannya, bau mulutnya aja sudah tidak sedap. Maka dia seorang istri juga harus bisa menjaga penampilan. Jadi ketika sang suami pulang, itu dalam pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, pakaian yang bisa menenangkan hati suami. Jadi seorang istri sebelum meminta jatahnya itu, insya Allah kalau suami melihat istrinya itu dalam keadaan yang berseri-seri dan enak dipandang, tanpa istri itu meminta, pasti sang suami ini Umi untuk Umi ini hari ini. Itu kalau tidak percaya nanti bisa dipraktekkan. Ya, ini harus. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu harus ada amal. Kenapa kalau ilmu hanya dipelajari, hanya sering menghadiri majelis taklim tanpa adanya praktek? Ini eman-eman waktunya sudah melegakan kita ke sini, kemudian ilmunya akan hilang begitu saja. Mungkin kajian pada sore hari ini kita sampai di sini dahulu, dan insya Allah pada lain kesempatan kita akan sambung lagi, yaitu untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Itu perlu adanya kerjasama antara sang suami dan istri. Dan kita buka pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada sang suami dan istri bisa untuk menanyakan baik secara lisan ataupun secara tulisan. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya nyanyian anak-anak yang mendidik dan untuk pembelajaran? Kemudian yang kedua, apa kalau anak yang belum balik berbuat baik dapat pahala, kalau berbuat salah tidak dapat dosa? Jadi yang pertama, hukum nyanyian itu memang kalau kita melihat secara hukum syar'i itu adalah dilarang. Bahkan di dalam surat Al-Luqman dijelaskan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual, yaitu lahwal hadits, nyanyian-nyanyian itu untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi boleh bagi kita untuk memutar nyanyian-nyanyian yang tidak diiringi dengan musik, yang sifatnya itu mendidik. Karena yang namanya anak pada masa pendidikan tersebut, dia harus mendapatkan pendidikan yang banyak. Karena kalau anak itu hanya pendidikan sebatas keluarga, itu sangat sedikit sekali. Makanya ada beberapa ulama membolehkan untuk mendengarkan mendengarkan nyanyian yang islami yang tidak berbau kemaksiatan, kemaksiatan dan lain sebagainya, dan tidak diiringi dengan musik, insya Allah tidak apa-apa dalam mendidik anak kita. Kemudian yang kedua, apa kalau anak yang belum balik itu berbuat baik dapat pahala atau tidak? Dan sebaliknya, kalau dia itu melakukan kesalahan, berbuat dosa atau mendapatkan dosa atau tidak? Jadi selama anak itu belum balik, maka itu tanggungan orang tuanya. Jadi sekali lagi, anak yang belum balik itu tanggungan orang tuanya. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, maka itu pun hanya sebatas pendidikan. Kalau misalnya itu salah, maka kewajiban seorang tua harus mendidik anaknya dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi pada masa-masa pendidikan ini, itu insya Allah itu tanggungan dari orang tua dan harus bisa
mendidik anak sebaik mungkin. Ya. Ada lagi yang lain? Syukran jazakallahu khairan Ustadz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, insya Allah kita buka pertanyaan lagi setelah ba'da maghrib Ustadz. Nah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman sakidah dimanapun Anda berada, kita buka sesi tanya jawab kembali yang sudah masuk melalui pesan singkat kami di 085 8701 57683. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Ana punya istri, setiap bepergian selalu memakai jilbab. Tapi kalau di rumah atau di lingkungan rumah tidak pernah pakai jilbab. Ketika saya suruh, istri saya selalu mengatakan mana dalilnya. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, untuk yang kedua, Bismillah. Awan mau tanya, bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan istri solihah? Dan yang ketiga, Bismillah, barakallahu fikum Ustadz. Bagaimana sikap seseorang istri yang menghadapi suami yang memaksa istrinya untuk tetap tinggal di rumah orang tua suami, sedangkan di sana masih campur dengan kakak ipar laki-laki, karena sering timbul fitnah dan susah sekali menjaga aurat. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khair. Silakan Ustadz. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu Bismillah, barakallahu fikum wa fikum barakallah. Ustaz, bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang memaksa istrinya untuk tetap tinggal di rumah ortu suami, sedangkan di sana masih campur-campur dan ada ipar-ipar laki-laki karena sering timbul fitnah dan susah sekali menjaga aurat. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Jadi dalam masalah berkeluarga memang tidak lepas daripada apa yang namanya kerabat. Maka wajib juga bagi seorang suami untuk mengetahui keadaan keluarga tersebut. Karena bagaimanapun yang namanya istri bagi kakak ipar ataupun adik ipar itu adalah tetap bukan mahram dan tidak boleh menampakkan auratnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semua, alhamul maut. Jadi kakak ataupun ipa itu adalah kematian, jadi yang bisa membawa kebinasaan. Jadi harus hati-hati, meskipun seorang suami itu memerintahkan istrinya untuk tinggal di rumah orang tuanya, maka dia harus mengetahui keadaan di rumah tersebut. Kalau misalnya rumahnya orang tua itu bebas daripada fitnah, tidak ada kakak ataupun adik ipar, maka istri diperbolehkan untuk membuka jilbabnya. Dengan catatan tadi tidak ada fitnah di dalamnya. Akan tetapi kalau orang tua, tempat tinggal orang tua, suami itu banyak keluarganya, keluarga besar, dan tentunya di sana tidak memungkinkan untuk membuka jilbabnya, maka seorang suami pun harus tahu diri. Jadi tidak boleh memaksa seorang istri. Dan ini ketika seorang suami memaksa istrinya untuk tetap membuka aurat, maka istri pun tidak ada kewajiban untuk mentaati seorang suaminya. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan selama ketaatan tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita utamakan yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, baru kepada pasangan suami istri tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat-kiat untuk mencari istri soleh, Ustadz?
Dalam rangka mencari ataupun kiat-kiat mencari istri yang solehah yang sudah kita bacakan, yaitu satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal wanita itu dinikahi, yaitu yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena keturunannya, dan yang ketiga karena hartanya, dan yang terakhir yaitu karena agamanya. Maka fatfar bidatid din taribat yadak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang pemuda yang ingin mencari pendamping hidupnya, dia harus mencari istri yang solehah, yaitu menikah karena agamanya, bukan karena yang lainnya. Dan ini adalah salah satu jalan menuju istri yang solehah, karena yang namanya harta, keturunan, dan kecantikan itu sifatnya sementara dan semu. Itu pun juga sangat relatif, bagi setiap orang akan menilai berbeda-beda yang namanya kecantikan. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan istri yang solehah harus mencari agamanya yang bagus, dan setelah itu kita harus mendidik istri dengan taat pada Allah dan Rasulnya, dan untuk selalu hadir dalam kajian-kajian Islami dan lain sebagainya. Subhanallah, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Ana punya istri, setiap bepergian selalu memakai jilbab. Tapi kalau di rumah atau di lingkungan rumah selalu ditutup, selalu dibuka jilbabnya. Ketika saya nasihati, istri selalu bertanya, selalu ngomong mana dalilnya. Silakan Ustadz. Baik, dalam masalah jilbab itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam surat Al-Ahzab, yaitu nanti bisa dicek kembali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Dan hendaklah para istri-istri itu tinggal di rumah dan tidak bertabarruj, yaitu bersolek berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah. Ini adalah satu perintah dan satu lagi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada istri, kepada para wanita, yaitu untuk selalu memakai jilbab di luar rumah. Adapun di dalam rumah itu tidak ada dalilnya yang memerintahkan untuk memakai jilbab terus-menerus di dalam rumah. Adapun di sekitar rumah dan bercampur dengan tetangga dan lain sebagainya, berarti kalau dia itu membuka jilbabnya sama halnya dia membuka auratnya. Dan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada tabarruj, yaitu berdandan dan bersolek seperti orang-orang jahiliyah, yang mana ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Padahal Islam melarang yang namanya pacaran. Sampai saat ini saya selalu sulit untuk mencari calon. Padahal saya sering dijodohkan dengan orang tua saya, tapi belum pas Ustadz. Atas pertanyaannya, atas jawabannya kami ucapkan jazakallah. Thayyib, yaitu dalam rangka mencari jodoh memang tidak lepas dengan adanya ta'aruf. Yang mana ta'aruf di sini kadang disalahgunakan bagi setiap pemuda-pemudi, yaitu dengan adanya pacaran tersebut. Tentunya berbeda antara ta'aruf dengan pacaran. Jadi ta'aruf yaitu saling mengenali, saling memahami, setelah dia itu ada kecocokan antara si calon tersebut. Misalnya orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk menikah pada si fulan. Ketika si fulan tadi dilihat bagus agamanya dan bagus akhlaknya, maka bagi seorang anak perempuan wajib taat kepada orang tuanya. Karena termasuk di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang laki-laki yang soleh, yang memiliki akhlak yang mulia, kemudian si wanita tadi menolak, maka akan terjadi suatu fitnah, bencana yang besar bagi wanita tersebut. Jadi hendaklah ketika seorang orang tua yang sudah faham dengan agama, kemudian ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang soleh dan memiliki akhlak yang bagus, maka hendaklah dia menerimanya dan menghindari dengan adanya pacaran, karena pacaran bukan dari Islam dan tidak ada istilah pacaran Islami. Kalau adanya pacaran Islami, tentunya adanya zina Islami. Itu salah satu konsekuensi daripada kalimat tersebut. Jadi tetap Islam melarang untuk berpacaran dan menjauhkan daripada
tipu daya daripada syaitan seperti itu. Ya, demikian kajian yang bisa kita kaji pada sore hari ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kemudian untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari bersama. Naktafi bihadzal qadar fi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.